Inilah Kepulauan Riau, Bunda Tanah Melayu, negeri segantang lada dengan sejuta potensi dan pesona. Keindahan alam, ragam seni budaya, serta keramahan masyarakatnya membuat Kepri semakin dikenal di Indonesia maupun mancanegara. Letaknya yang strategis di jalur perdagangan Selat Malaka, serta dianugerahi sumber daya alam yang berlimpah, menjadikan Kepri sebagai daerah tujuan wisata dan investasi yang mampu menopang perekonomian bangsa di wilayah barat Indonesia. Meski masih dilanda COVID-19 yang berdampak pada seluruh aspek kehidupan, namun semangat pantang menyerah, kolaborasi dan gencarnya vaksinasi membuat Kepri mampu bangkit dari pandemi. Provinsi Kepri tercatat menempati urutan keempat dalam capaian realisasi vaksinasi se-Indonesia. Maka tak heran bila Presiden Jokowi dan para menteri datang ke Kepri. Di bawah kepemimpinan Ansar Marlin, pertumbuhan ekonomi Kepri berangsur pulih dan tercatat naik hingga 3,43%. Angka pengangguran pun turun menjadi 9,91%. Kemiskinan berhasil ditekan pada kisaran 5,75%. Dengan ketimpangan pengeluaran penduduk yang dilihat dari Gini ratio pada nilai 0,339. Indeks pembangunan manusia menempati urutan keempat nasional dengan capaian 75,79. Bahkan Kepri juga dinobatkan sebagai daerah dengan penduduk paling bahagia ke-6 di Indonesia. Setahun kepemimpinannya, Ansar Marlin berhasil mencanangkan dan merealisasikan sejumlah proyek strategis yang tersebar merata pada semua kabupaten kota, di antaranya pembangunan jembatan Batam Bintan, SPAM Regional dan Estuari DAM Busung Bintan, pengembangan kawasan ekonomi khusus Batam Aeroteknik dan Nongsa Digital Park, pengembangan pelabuhan multifungsi Parit Rampak Karimun, pembangunan pelabuhan Samudra Teluk Buton Natuna, dan pelabuhan logistik terpadu Teluk Durian di Anambas. Ekspor perdana smelter grade alumina SGA dari kawasan ekonomi khusus Galang Batang. Realisasi program travel bubble yang ditandai dengan kunjungan perdana wisatawan mancanegara ke kawasan Nongsa Batam dan Lagoy Bintan. MOU rencana pembangunan sirkuit Formula One di Bintan. Bantuan bagi masyarakat yang terdampak COVID-19 berupa santunan sebesar 1 dan 3 juta rupiah. Pinjaman modal lunak tanpa bunga bagi UMKM. Program Kepri Terang yang menjangkau pelosok desa dan pulau. Pembangunan Base Transceiver Station BTS untuk optimalisasi akses teknologi informasi dan komunikasi. Optimalisasi e-government dan satu data Kepri. Pengembangan sekolah vokasi. Serta beasiswa dan subsidi SPP bagi pelajar dan mahasiswa. Pada tahun 2022,
pemerintah Provinsi Kepri kembali menggesa beberapa proyek strategis, yaitu penataan kawasan Pulau Penyengat, pembangunan gedung Lembaga Adat Melayu, gedung Dekranasda Expo, dan pembangunan flyover Simpang Ramayana Tanjung Pinang. Revitalisasi Jalan Merdeka, Kota Tua, dan kawasan Pelantar 2. Pembangunan, penataan, jalur hijau Bandara Raja Ali Haji, pengembangan Bandara Raja Haji Abdullah Karimun, serta pembangunan rumah singgah bagi masyarakat Kepri yang melakukan pemeriksaan kesehatan di Kota Batam dan Jakarta. Seiring dengan pelaksanaan proyek-proyek strategis tersebut, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau juga akan menyusun rencana kerja pemerintah daerah tahun 2023 melalui pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan daerah dengan tema peningkatan ekonomi melalui optimalisasi potensi daerah dan pembangunan infrastruktur beserta tata kelola pemerintahan yang baik dengan menjunjung nilai-nilai budaya Melayu dan nasional. Perlahan tapi pasti, visi untuk mewujudkan Kepulauan Riau yang makmur, berdaya saing, dan berbudaya sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021-2026 dapat terwujud.